Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rikita Ayu Maharani dari SMA Negeri 1 Purwodadi, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 30. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam microgreens kangkung. Nah, sebelumnya, apa sih microgreens itu? Microgreens adalah sayuran yang berukuran kecil yang dipanen pada saat usianya masih belia, yaitu sekitar 7-14 hari. Microgreens dipercaya memiliki kandungan nutrisi, vitamin, mineral, dan beta-karotin yang lebih tinggi daripada sayuran itu sendiri pada saat usianya sudah dewasa. Di sini saya memilih kangkung, karena seperti yang kita ketahui, kangkung memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan daya ingat, membantu sistem pencernaan, dan menurunkan tekanan darah. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan untuk menanam microgreens kangkung yaitu yang pertama ada media tanam yaitu tanah, kedua ada kokopit, ketiga ada wadah plastik yang sudah dilubangi, yang keempat yaitu bibit kangkung, yang kelima air, yang keenam ada plastik hitam. Nah, untuk pembuatannya yang pertama kita siapkan wadah plastik yang telah dilubangi. Lalu masukkan tanah. Sambil ditekan-tekan agar rata. Dan tanahnya jangan terlalu banyak atau setengahnya saja. Setelah itu, semprot dengan air agar permukaannya lembab. Lalu taburkan bibit kangkung hingga merata. Tutup menggunakan kokopit sedikit-sedikit saja atau sekitar setengah sentimeter. Jika sudah tertutup kokopit, semprot lagi dengan air. Lalu masukkan ke dalam plastik hitam. Simpan di tempat yang gelap selama 2 hari agar perkecambahan biji kangkung cepat untuk tumbuh. Ini adalah perkecambahan kangkung yang sudah disimpan di tempat gelap selama 2 hari. Kemudian saya memindahkan ke tempat yang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup. Proses perkecambahan melibatkan proses fisika yang terjadi ketika biji menyerap air secara inhibisi akibat potensial air yang rendah. Pada proses inhibisi juga terjadi proses kimia. Ketika air yang masuk dalam biji mengaktifkan embryum untuk melepaskan hormon giberelin yang mendorong aleuron untuk mesintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan yang terletak di kotiledon dan endosperma. Hasil hidrolisis akan diserap kotiledon hingga pertumbuhan embryum berubah menjadi benih tanaman. Perkecambahan kangkung sudah terlihat, yaitu perkecambahan tipe epigel yang ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke atas permukaan tanah.
Pada hari ke-9, kangkung sudah memiliki 2 dan 3 helai daun. Halo, jadi saya ingin memanen kangkung yang saya sebar benihnya 10 hari yang lalu. Untuk proses pemanenan, cukup potong pangkal batang kangkung menggunakan gunting. Untuk media tanam kangkung yang sudah digunakan, hanya bisa digunakan untuk menanam microgreen 1 kali saja. Setelah proses pemanenan, kangkung siap untuk diolah.